Maka sebagaimana tadi kami sampaikan bahwasanya ya, Allah ini tidak memandang kepada rupa dan harta. Maka apabila Allah Subhanahu wa taala mengaruniai kepada kita rupa sebagaimana normalnya rupa manusia, mungkin kita merasa kulit saya kok gelap. Kemudian mungkin kita merasa rambut saya kok keriting misalkan. Maka itu adalah tidak lain atas karunia Allah Subhanahu wa taala, dan perlu kita yakini bukan itu yang kita eh, dapatkan penilaian dari Allah Subhanahu wa taala. Terserah Anda berkulit putih ataupun berkulit gelap, terserah Anda berambut lurus ataupun berambut keriting, bukan itu yang menjadi faktor penilaian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah Subhanahu wa taala nilai itu adalah hati dan amal kita. Maka sebagaimana kita jumpai dalam kondisi sahabat Bilal bin Rabah, maka Allah tidak nilai Bilal dari gelapnya kulitnya. Allah tidak nilai dari, mohon maaf, kondisi fisik dari Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Tapi yang Allah nilai dari Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu itu adalah keimanan, ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bagaimanakah keistiqomahan Bilal dalam iman dan takwa ini. Tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala dan bagaimanakah pembelaannya terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak sedikit di antara para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau boleh kita katakan memiliki fisik yang mungkin uh, ya, sedang-sedang saja, biasa-biasa saja. Bahkan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ini memiliki fisik yang bisa kita katakan badan yang cukup kurus. Tapi bukan itu yang kemudian dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimanakah kondisi hati seorang hamba, dan juga bagaimanakah bukti apa yang ada dalam hatinya dalam amalannya. Kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk pada pembahasan berikutnya, yaitu pembahasan yang kedua. Pembahasan yang kedua adalah berkaitan dengan masalah karakteristik hati. Yang masuk dengan karakteristik hati di sini adalah kita akan bahas tentang macam-macam hati. Nah, jenis-jenis hati manusia. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Ma min qalbin", ya, tidak ada satu hati pun, ya, illa baina, ya, usbu'aini min asabi'ir rahman. Ya, tidak ada satu hati pun kecuali dia berada di antara dua jari di antara jari jemari Ar-Rahman. Maka jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki, maka aqamah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengistiqomahkannya. Wa insya'a, dan jika Allah Subhanahu wa taala kehendaki, maka boleh jadi azagah, Allah Subhanahu wa taala akan menyesatkannya. Maka hadis yang diriwayatkan oleh Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu ini menunjukkan kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menguasai hati manusia. Yuqallibuhu kaifa yasha. Allah Subhanahu wa taala bolak-balik hati manusia sebagaimana kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagaimana namanya, hati dalam bahasa Arab diistilahkan dengan kolbun, karena linkilabi, karena mudahnya hati ini untuk berubah, untuk terbolak-balik. Di satu hari mungkin dia mencintai sesuatu, boleh jadi di dalam jangka waktu yang tidak lama dia membenci sesuatu tersebut. Maka karena saking mudahnya kemudian terbolak-balik dan berubah, maka hati dinamakan hati. Kolbun dinamakan kolbun. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya, hati manusia itu adalah berada di antara dua jari dari jari jemari Ar-Rahman. Maka di antara faedah yang bisa kita ambil bahwasanya di antara sifat bagi Allah Subhanahu wa taala yang ditetapkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Allah Subhanahu wa taala memiliki jari. Namun bagaimanakah jari Allah Subhanahu wa taala? Kita katakan ya Allah tidak menjelaskannya, dan begitu pula Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun tidak menjelaskan secara detail. Maka sikap yang tepat dalam masalah ini adalah kita imani sebagaimana Nabi tetapkan, ya, Nabi mengatakan Allah memiliki jari, kita katakan Allah punya jari. Namun berapakah jumlah jari Allah, bagaimanakah jari Allah? Maka kita katakan wallahu a'lam. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala tidak menjelaskannya, dan begitu pula
Nabi kita Muhammad SAW tidak menjelaskannya. Keimanan kita terhadap hal ini adalah kita tetapkan sebagaimana apa yang ditetapkan oleh Rasulnya SAW, dan tentunya kita katakan jari Allah berbeda dengan jari makhluk-makhluknya. Jari yang Allah miliki adalah jari yang sesuai dengan kemuliaan dan keagungan bagi Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak bisa sedikit pun menggambarkannya dalam benak pikiran kita. Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, hati semua hamba Allah Subhanahu wa taala berada di antara dua jari Ar-Rahman. Dalam hadis riwayat yang lain, yuqallibu kaifa yasha. Ya, Allah Subhanahu wa taala membolak-balikannya sekehendak Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka jika Allah kehendaki, maka Allah istiqomahkan. Jika tidak Allah kehendaki untuk istiqomah, maka Allah akan sesatkan. Namun tentunya ya, Allah istiqomahkan ataupun Allah sesatkan hati seseorang itu ada sebabnya. Ya, bukan tanpa sebab. Karena ketika Allah Subhanahu wa taala tetapkan takdir, maka juga Allah tetapkan sebabnya. Ketika seorang hamba dia jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, ingin mencari kebenaran dan juga berada di atas kebenaran, maka Allah Subhanahu wa taala akan istiqomahkan hati hamba. Namun ketika seorang hamba dalam hatinya sudah ada bibit-bibit kesesatan terlebih dahulu, dia benci terhadap al-haq, dia lebih cinta kepada kemaksiatan, lebih cinta kepada kedurhakaan, dia lebih cinta kepada penyimpangan, maka tentunya Allah Subhanahu wa taala akan sesatkan dan Allah akan simpangkan hati yang seperti ini. Maka Allah memberikan keistiqomahan pada hati seseorang ataupun sebaliknya Allah sesatkan, ini bukan tanpa sebab. Bukan kemudian asal-asalan Allah Subhanahu wa taala ya, sesatkan, tidak, tapi pasti ada sebabnya. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala katakan, ya, falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Ya, ketika mereka zagu, ya, menyimpang, maka Allah Subhanahu wa taala simpangkan hati-hati mereka. Maka Allah menyimpangkan hati seorang hamba itu sebabnya adalah karena di awalnya hamba tersebut sendiri lebih memilih untuk menyimpang. Ada kesesatan dalam hatinya, lebih cinta kemaksiatan dan yang lain. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala simpangkan hati-hati mereka. Kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hadis ini menunjukkan kepada kita bahwasanya apabila seorang hamba mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah sebuah hal yang begitu luar biasa berharga bagi hamba tersebut, dan tidak bisa kemudian ditukar dengan sesuatu apapun juga. Keistiqomahan yang ada dalam hati seorang hamba ini adalah jauh lebih mahal daripada mungkin harta termahal yang dia miliki dalam hidupnya. Ya, karena ketika Allah Subhanahu wa taala kehendaki hidayah bagi seorang hamba, maka itu adalah tanda bahwasanya Allah kehendaki kebaikan kepada Anda. Namun sebaliknya ketika ya, kita lebih memilih kesesatan, lebih memilih kemaksiatan, maka Allah Subhanahu wa taala akan simpangkan hati kita dan tidak ada yang bisa memberikan petunjuk ketika Allah Subhanahu wa taala telah menyesatkan seorang hamba. Begitu pula sebaliknya ketika Allah berikan kepada kita semuanya hidayah, maka tidak ada yang kemudian bisa menyesatkan kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Shallallahu alaihi wasallam sering membaca doa yang berbunyi ya muqallibal qulub tsabit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hati kami, ya, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam sering membaca doa ini dalam sujud beliau, di dalam salat beliau. Nah, maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam saja menyadari bahwasanya hati ini mudah untuk terbolak-balik. Ya, tidak ada yang bisa menjamin ketika sekarang ini kita bisa taat, kemudian akan taat terus sampai besok, tidak ada yang bisa menjamin. Ya, kadang-kadang kemudian muncul godaan sehingga kita malah imannya turun, terjerumus dalam maksiat, itu mungkin dan sangat amat mungkin untuk terjadi. Oleh karena itulah ya, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala berupa
peneguhan dari Allah kepada hambanya dalam masalah hati, maka ini sangat amat kita butuhkan. Maka jangan sampai kemudian kita menyerahkan kekuatan kita kepada diri kita sendiri. Ya, karena kita harus sadari bahwasanya keistiqomahan kita, keimanan kita, ketakwaan kita itu tidak lain adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah tidak berikan kepada kita hal tersebut, kita tidak mungkin beriman. Kita tidak mungkin takwa, tidak mungkin kemudian kita istiqomah. Apalagi kemudian dengan kondisi hati kita manusia yang begitu mudahnya kemudian berubah, begitu mudahnya terbolak-balik. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita untuk kemudian kita baca doa ini, doa yang berbunyi, Ya muqallibal qulub, tsabits qulubana ala dinik. Atau dalam lafaz yang lain, Ya muqallibal qulub, tsabits qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, ya teguhkanlah hati kami, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Supaya kita bisa kemudian bisa senantiasa istiqomah di atas apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Apa yang Nabi Shallallahu alaihi wasallam teladankan kepada kita, tidak menyimpang ke kanan ataupun ke kiri ataupun berbalik ke belakang. Tapi kita bisa menempuh Shiratal Mustaqim sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita.